Oke. Total hambatannya. Kita tahu hambatan seri itu ditambah 12 ohm. Ya. Kalau yang seri ditambah langsung 12 ohm. Tetapi rangkaian nomor 1 itu terdiri dari tiga model yang tersusun atas paralel. Maka kita cek dulu berapa rangkaian paralelnya. Oke. Yang di atas itu 1/6. Jadi 6 ditulisnya 1/6 karena rangkaian paralel. Yang bawah juga sama 1/6. Yang tengah-tengah 1/12. Kita samakan penyebutnya. Kita hitung. Terus berapakah R-nya? Kita tahu kan 1/R kan 5/12. Berarti kalau R kita balik. Kalau 1/R itu kan 5/12. Berarti kalau R kita balik. 12/5. Jadinya adalah 2,4. Yang rangkaian kedua, nah rangkaian kedua langsung yang atas itu 12, yang bawah juga 12. Maka kita hitung 1/12 tambah 1/12. Nah, kalau kita langsung hitung 2/12, kita balik R-nya menjadi 6 ohm. Nah, pertanyaannya kita sudah menghitung masing-masing hambatan totalnya berapa? Yang nomor 1 2,4, yang nomor 2 itu adalah 6 ohm. Kita tahu rumus dari arus itu kan volt dibagi dengan hambatan. Jadi I itu arus, V itu adalah tegangan, R itu adalah hambatan. Berarti I sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R. Berarti V-nya 12, R-nya 2,4. Nah, menjadi 5 ampere. Untuk yang pertama jawabannya 5 ampere. Yang kedua sama, berarti 12/6 hasilnya adalah 2 ampere. Oke. Untuk yang sesi 1 untuk yang hari ini sainsnya sudah dibahas semua. Silahkan Bapak Ibu sekalian tanya untuk soal-soal sains yang sudah dibahas. Monggo. Your Marmi. Monggo Bapak Ibu. Monggo raise hand bagi yang ingin menanyakan materi kepada Pak Umam. Silakan. Masih kosong Pak, belum ada raise hand. Oke, kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Oke ya, kita masuk sekarang. Oke. Ada kalimat seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Oke, pertanyaannya adalah kata yang mengandung morfem. Ya, kata yang mengandung morfem pada kalimat di atas adalah. Kita bahas dulu morfem itu apa? Morfem itu adalah kata yang mengandung gramatikal, ya, gramatikal yang masih punya arti. Sekali lagi yang masih punya arti. Misal kita bahas dulu. Kita bahas dulu ya. Baju. Kalau kita pisah, ba sama ju, ba enggak punya arti, ju enggak punya arti. Maka itu bukan morfem. Ya. Contoh yang kedua, celana. C-nya tidak punya, lananya juga tidak punya arti. Bukan morfem. Segumpal. 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 Se-nya tidak punya, tapi gumpalnya itu punya arti. Gumpal masih punya arti, ya kan? Tapi gumpal sendiri bukan morfem.
Paham, Ji? Penjara. Nah, penjaranya itu kan masih punya arti. Jadi terpenjara itu merupakan morfem. Besar. Besar sama-sama tidak punya arti, tetapi yang seekor itu merupakan morfem. Ekor masih punya arti. Jadi kalau kita cek, yang merupakan morfem itu adalah B, segumpal dan terpenjara. Oke. Lanjut. Lanjut yang kedua. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari pertanggungjawaban itu kan ada kata dasar dan imbuhan. Nah, kata dasar dan imbuhan. Berarti kalau kita lihat pilihan gandanya, jawabannya adalah E. Kata dasar adalah tanggung jawab, imbuhannya peran. Nah, itu ya. Singkat saja penjelasannya. Oke ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ada gangguan teknis sebentar. Oke. Yang ketiga, berikut yang merupakan yang bukan merupakan kata sifat. Nah, ini bagian yang paling susah. Ya, bagian yang paling susah. Karena mendefinisikan kata sifat model begini ini butuh sesuatu yang sangat jeli sekali. Ya, penjelasan yang paling enak adalah kata sifat adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Oke, kita punya jawaban, kita bahas sebentar. B itu adalah kata sifat yang pasti melekat pada satu benda. Misal, rasa dari buah pare, pahit, otomatis, pedas, identik dengan suatu buah, cabai misal. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Oke. Yang kedua, rasa. Sakit. Ya, yang kita yang kita tahu. Terus ada cemerlang. Cemerlang itu bisa bersifat paling. Ya, paling. Pintar, bodoh, nah bisa juga. Nah, dari kelima kata itu yang bukan kata sifat adalah terlantar. Ya. Oke. Penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita bahas mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas, ini Bapak Ibu guru pasti sudah tahu, jawabannya adalah
makna konotatif ya. Kita cek satu demi satu. Denotatif itu adalah secara harfiah. Kalau kita artikan meja hijau ya meja yang bercat hijau. Iya. Adalah gramatikal. Kita tahu bahwa meja hijau itu bukan pemberian imbuhan ya atau pengulangan, karena gramatikal itu makna kata yang terbentuk setelah proses pemberian imbuhan atau pengulangan ya. Leksikal makna kata yang berdasarkan sebenarnya. Jadi meja hijau itu bukan yang dimaksud sebenarnya meja hijau, bukan. Asosiatif mana yang muncul karena hubungan kata tersebut dengan hal di luar bahasa ya, misalnya warna Wih, kanggo hijau aku pas pertama misalnya pas lagi teko mau. Misalnya kata gelap pada sebuah puisi itu bisa diartikan sebagai keputusasaan, mungkin sunyi atau yang lain, bukan gelap tidak ada cahaya, bukan. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke bagian yang lain ya, langsung saja. Atau mungkin Bapak Ibu kalau mau tanya, saya persilahkan. Kita masuk ke bagian PKN ya, PKN. Karena waktu tidak mencukupi, nanti kalau kita bahas. Oke. Kita masuk ke bagian IPS. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS harusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A, B, C, D. Oke. Perhatikan kata kunci berikut Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Berarti kata masyarakat di sini itu mengacu kepada kebiasaan masyarakat majemuk. Berarti masyarakat majemuk itu masing-masing punya identitas. Apa identitas sebuah masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk itu identitasnya adalah kebudayaan. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya saya coba lagi soal berikutnya. Dalam? Sudah. Oke. Yang kedua, pendidikan IPS SD membuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis ini aplikasi, ya, praktek bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk D, E. Perhatikan kata kunci berikut, mengembangkan nilai praktis. Berarti implementasi ilmu IPS ini berorientasinya adalah mampu mengatasi masalah kehidupan masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Kenapa bukan A? A itu terkotak pada hanya masalah toleransi, ya. Bukan masalah ekonomi, kriminalitas, macam-macam, bukan. Ya. Oke, bedanya antara jawaban A sama B itu. Oke. Lanjut. Oke.
Sorry. Monggo, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya, Monggo silakan raise hand teman-teman yang ingin sambil mungkin bertanya. menunggu. Ya, oke. Selanjutnya adalah ada soal berikut ya. Pembelajaran IPS yang dimulai dengan guru menjelaskan pengetahuan tentang alat peraga pemilu seperti kartu suara, gambar peserta pemilu, kotak suara yang dilakukan dengan peragaan. Perhatikan kata-kata peragaan dalam prosedur pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran, surat suara, masuk bilik, lalu memasukkan lipatan surat suara ke dalam kotak suara dan keluar, itu guru mengajak langsung siswa. Berarti pembelajaran ini termasuk pembelajaran yang langsung, ya, pembelajaran yang langsung, praktek, ya. Kalau demonstrasi itu hanya guru saja yang menjelaskannya, tidak melibatkan siswa. Oke, kalau kontekstual itu mungkin menjelaskan isu atau berita terkini atau menyelesaikan masalah terkini, kontekstual. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena ini dijelaskan secara detail mulai dari alat peraga dan macam-macam, berarti model pembelajarannya adalah model pembelajaran secara langsung. Oke, sampai di sini. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Nah, oke. Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional dan negara peserta perjanjian diberi kesempatan mengadakan pengamatan untuk terikat atau tidak merupakan salah satu tahapan perjanjian internasional, yaitu A, B, C, D. Nah, perhatikan kata kuncinya di atas. Persetujuan secara formal. Maka kalau persetujuan secara formal berarti tahapannya adalah tahap pengesahan. Oke. Langsung saja to the point, tidak banyak hal yang bisa saya jelaskan di sini karena sudah ada kata kunci yang sudah jelas. Ya, persetujuan secara formal. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Wafid Umam untuk penjelasan dan juga ilmu-ilmunya yang sudah dibagi kepada kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang mengikuti pendampingan 2 ini. Pak Adi mungkin ada masukan, Pak. Terima kasih sudah. Enggak, langsung aja ke tutornya saja. Saya tak mantau ke link-link yang lain. Terima kasih. Monggo teman-teman. Kami minta maaf tadi kami menggunakan link cadangan Pak, nggih. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Iya. Yang ingin bertanya silakan raise hand dengan menggunakan menu yang ada di layar jenengan. Silakan bertanya apapun tentang materi kepada Pak Wafid Umam. Beliau insya Allah akan menjawab sejelas-jelasnya. Monggo, waktu kami persilahkan. Silahkan raise hand.
Oh, ada satu, Pak niki. Monggo. Oke, sementara satu Bu Mubasyiroh, monggo mikrofonnya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini, Pak. Untuk beberapa soal tadi memerlukan penemuan kata kunci. Nah, Nggih. itu cara praktis untuk mengetahui kata kuncinya ini, kata kuncinya ini, itu bagaimana, guys? Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Memang itu tujuan saya Bapak Ibu sekalian pembelajaran hari ini karena soal-soal P3K setelah saya analisa pada kisi-kisi dan contoh soal yang ada di beberapa buku itu membutuhkan kejelian menemukan kata kunci karena beberapa opsi yang ada itu sangat mirip. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus jeli maksud dan tujuannya apa, penekanannya di mana. Nah, kata kunci itu adalah kata yang menjurus spesifik banget. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu sekalian, mungkin tips dari saya adalah belajar menganalisa kalimat secara utuh. Belajar menganalisa kalimat secara utuh. Itu tips dari saya. Begitu. Ya, berikut Ibu Mubasyiroh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih jawabannya. Matur nuwun. Sami-sami. Salam sayang. Matur nuwun Sebentar. Ibu. Monggo selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Akan kami berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab dengan sejelas-jelasnya oleh Pak Wafik Umam. Monggo yang lain. Monggo. Monggo kita manfaatkan kesempatan pendampingan hari ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk kelancaran persiapan jenengan-jenengan mangke. Memang beberapa soal belum saya bahas, nanti pasti akan saya kirim file PowerPoint-nya kepada tim SLCC PGRI Kabupaten Rembang supaya nanti dibagi kepada teman-teman, supaya dipelajari ulang oleh teman-teman, supaya apa yang mungkin hari ini beberapa teman-teman terkendala sinyal atau teknis bisa belajar lagi meskipun tidak banyak yang bisa dipelajari, tapi semoga yang sedikit itu bisa sangat manfaat, gitu ya. Iya. Monggo masih kami buka untuk sesi pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan dengan raise hand, menu raise hand yang ada di layar. Kami persilakan. Oh nggih, monggo Bu Mubasyiroh. Ini kelihatannya Bu Mubasyiroh mau tanya lagi kelihatannya. Inggih. Nggih. Monggo Bu Mubasyiroh ajeng tanglet malih. Presiden? Oh, belum. Mboten, Pak. Oh iya. Mboten. Pencet mungkin ya. Monggo yang lain kami persilahkan.
silakan kemarin yang menjadi kesulitan ditanyakan. Ini Bu Langsung Julia Rizky nih. kepada Mungkin Pak Bu Wapik. Julia Rizky loh Pak. Bu Julia Rizky mungkin mau, Oh. mau tanya. Oke, Oh, gitu kan. Monggo, monggo, monggo. Julia. Bu Julia. Mana Bu Julia Rizky. Mana Bu Julia tadi? Z. Ini sudah Sudah. muncul lagi ini. Kedap. Monggo Mbak Yulia, mikrofonnya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah yang morfem tadi Pak, seekor gajah terperosok dalam lubang yang besar. Ya. Itu jawabannya apa tadi, tergumpal dan apa tadi, terpenjara, itu dari mana kata-kata itu kok tidak ada dari soal seekor gajah terperosok dalam lubang yang besar? Itu masih bingung yang mana gitu. Oke, saya akan tampakkan lagi Bu J. Nggih. Oke, sebentar Bu nggih. Nggih. Saya edit Ibu ininya. Oke ya. Saya cek di jawaban jawaban yang sebenarnya. Iya. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Nah, kita tahu tadi kalau misalnya dipisah itu masih memiliki arti, ya kan? Nah, matur nuwun sangat koreksi dari panjenengan tentang pilihan gandanya ini ya. Jawabannya adalah kalau kata seekor berarti kan masih ada kata ekor yang masih punya arti. J. Terperangkap, kata perangkap masih punya arti. Oke. Untuk yang lain tidak bisa bermakna yang spesifik. Ya. Lubang kalau dipisah tidak punya makna. Ya. Jadi morfem itu kalau dipisah menjadi bagian yang kecil itu masih punya makna, bagian yang masih punya makna. Begitu. Ngoten, Bapak Ibu? Iya. Ya paham Pak. Tadi kan masih bingungnya kan kok ada jadi penjara dan gumpal itu saja yang Nggih, ngapunten. Saya salah ketik, ngapunten nggih. Ngapunten. Makasih Matur Pak. nuwun koreksinya Ibu, matur nuwun. Amin. Sampun Mbak Yulia, tidak ada lagi yang ditanyakan. Terima kasih, nggih, Terima jelas kasih, nggih. Bu Yulia koreksinya. Monggo, mungkin ada lagi satu penanya. Satu penanya mungkin. Nanti kami tunggu satu penanya.
Sepertinya sudah paham, Pak, dengan penjelasannya. Ini Oke. kami tunggu. Tidak ada yang raise hand. Semoga saja tidak ada raise hand karena sampun paham semuanya. Amin. Amin, 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 amin. Lah kuwi tak jijik kok kayak gini ngono. Pripun Pak Adi? Pak Adi? Yes ya. Bon, Ya, Nggih. sudah tidak ada penanya? bisa waktunya sudah anu. Oh, nggih. Ya, kita tutup mawon nggih karena sudah tidak ada penanya dan waktunya sudah lebih 7 menit. Mohon maaf Pak Wafik, lebih 7 menit dari jadwal yang sudah dipersiapkan. Selamat datang Pak Jeffrey. Monggo kita closing.